Banyak bohong, banyak yang ditutupi, dia nggak bisa jujur. Daripada sakit hati, daripada kesel, daripada gimana-gimana, ya mendingan jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Jongor TV. Nah, hari ini masih panas-panasnya terkait kedatangan Sarwenda di podcastnya Densu. Nah, sekarang Densu sendiri yang bikin klarifikasi. Katanya netizen mihak sebelah atau mihak salah satu. Ini dia klarifikasinya. Banyak bohong, banyak yang ditutupi, dia nggak bisa jujur. Daripada sakit hati, daripada kesel, daripada gimana-gimana, ya mendingan jangan. Karena gue nggak ada tujuan sama sekali pengen lihat orang hancur. Tapi kadang-kadang orangnya yang menghancurkan dirinya sendiri. Karena banyak bohong, banyak yang ditutupi, dia nggak bisa jujur. Ya kan gue cuma bertanya. Karena dia banyak bohong, banyak yang ditutupi, akhirnya blunder sendiri. Ya gue mesti gimana? Katanya banyak yang ditutupi, nah, nggak bisa jujur, kata Densu ya. Coba kita. Kan dia datang ke tempat gue mau nyari pencitraan. Dia pengen ngasih tahu ke orang kalau dia benar, atau mungkin dia pengen ngasih tahu ke orang kalau dia salah. Ya itu kan semuanya image. Nah kalau kemudian ada kata-kata dia yang akhirnya berbalik ke dirinya sendiri, ya gue bisa apa? Ya gue harus bertanya, namanya kita host. Kalau host kemudian gue mengikuti apa yang kemauan dari fansnya atau apa kemauan dari pendukungnya, ya gimana caranya gue bisa nge-host dengan netral? Kalau misalnya kalian membanding-bandingkan antara si A dan si B yang diwawancarai, lah itu mah selera. Lu pasti akan bilang, itu kan nama si itu dia nggak ini, itu kan nama si ini dia nggak ini. Nah yang pendukung sini ngomongnya juga sebaliknya. Yang itu mah salah gue semua jadinya. Ya udah nggak apa-apa juga sih kalau itu salah gue semua, gue terima aja gitu. Cuman ya udah, kalau nggak ini jangan ditonton. Bukan nantangin sih, cuman daripada lu jadi jadi dosa sendiri, jadi asumsi, jadi fitnah, jadi apa. Di sini kan Densu serba bingung. Yang katanya sebelah lah gitu. Dan ini yang membuat Densu pengen klarifikasi itu. Ya bingung sih ya jadi Densu. Coba kita lihat yang satunya lagi, ini ada. Saya adalah orang yang paling tahu apa yang terjadi, bukan netizen. Karena saya orang yang berinteraksi langsung, melihat langsung, tapi saya tidak publikasikan. Yang saya publikasikan adalah apa yang mereka sampaikan, keterangan di podcast itu saja. Karena ada etika saya. Ada etikanya, jadi tidak langsung dipublikasikan. Tetap jaga etika. Saya tidak boleh intervensi untuk melakukan hal itu, nggak boleh. Biar mereka menyelesaikan masalahnya masing-masing. Supaya mereka belajar dewasa. Sarwenda datang ke tempat saya untuk minta podcast. Kan aku udah cerita kan. Aku bilang, "Wen, kalau bisa jangan dulu lah. Kamu tenangin diri." Seminggu kemudian dia datang lagi, "Kok saya bisa nggak pakai hak jawab saya di sini? Kamu bisa hubungi infotainment lah," gitu. Terus Koko tuh orang paling lurus yang pernah saya temukan. Waktu saya bikin salah, Koko orang pertama yang ngomong belak-belakan ke saya, negur, ngasih tahu. Di sini Sarwenda ternyata memaksa Densu untuk menerima hak jawabnya gitu. Dan Densu masih memikir-mikir, suruh infotainment saja gitu. Supaya saya perbaiki. Jadi menurut saya disinilah tempatnya, karena saya bisa bicara dan Koko silakan tanya apapun itu. Oh gitu, oke. Tapi saya harus undang Ruben juga ya.
gitu karena saya nggak fair kalau karena bukan saya hakimnya. Iya nggak apa-apa kok. Oke, ya udah. Sebelum saya podcast, saya bilang, Wen, I'm not your friend. Kalau kamu nggak bisa jawab, jangan jawab. Dan jangan berharap abis keluar dari sini, kamu akan dipuji orang. Saya bukan Tuhan. Kamu bisa akan tambah dihujat, bisa akan tambah buruk. Is it okay? Oke kok nggak apa-apa. Ya udah, sama juga dengan Pak Minola pengacara RO Ruben yang datang ke sini. Sama, nggak ada bedanya. Kita undang kok Ruben tuh waktunya belum bisa. Jadi dia akhirnya kita coba lagi karena kan nggak fair ya kalau misalnya nggak datang di siang sini gitu. Kita coba lagi ya kalau memang waktu itu gagal ya sudah gue nggak bisa ngapain. Kita coba undang pengacaranya, beliau bisa datang katanya udah diizinkan sama Ruben. So silakan gitu. Nah, itu tadi ya. Ternyata yang memaksa itu Sarwin untuk datang ke podcastnya Denny Sumargo. Untuk katanya meminta-minta itu. Nah, Denny Sumargo sendiri ya bingung gitu. Nah, itu saja yang saya informasikan hari ini. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komennya. Bye bye.